Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jadi mungkin ini video yang agak berbeda dibanding yang saya kirimkan karena suara sangat kecil ya teman-teman. Jadi mengubah suaranya sedikit menjadi agak lebih baik. Ini hari Rabu tanggal 18 November 2020. Senang sekali bisa menjelaskan kepada teman-teman RPS yang saya kerjakan di SMP Lentera Harapan Banjaragung. Selamat bertemu kembali teman-teman semua, Pak Rejo dan Bu Luki. Rencana penyelenggaraan sekolah ini, RPS ini saya buat berdasarkan pembelajaran yang diberikan oleh Pak Rejo di pelatihan kepala sekolah. Jadi ini hanya untuk 11 hari, tapi puji Tuhan dari 11 hari itu kita bisa belajar untuk merencanakan sebuah rencana sekolah yang lebih utuh lagi. Dan senang sekali mendapat kesempatan untuk menyusun ini bersama-sama dengan Pak Rijo dan kawan-kawan di kelas A. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Velki Salubongga. Saya lahir di Tanah Toraja, angin-angin 18 Januari 1990. Riwayat pendidikan saya SD Negeri 4 Rantepao, kemudian SMP Negeri 2 Rantepao, SMA Negeri 1 Sanggalangi, dan menempuh strata 1 di UPH jurusan pendidikan matematika, kemudian menempuh pendidikan S2 di Magister Pendidikan UPH tahun 2016 sampai 2018. Saya diberi kesempatan untuk menjadi kepala sekolah di SMP Lentera Harapan Banjaragung sejak Juli 2018 dan saya sudah menikah, sudah laku, puji Tuhan teman-teman. Adapun latar belakang RPS ini teman-teman, SMP Lentera Harapan adalah SMP swasta Kristen di wilayah Tulang Bawang yang memiliki visi dan misi sekolah yang tentunya tidak lepas dari visi dan misi yayasan. Sehingga setiap sekolah Lentera Harapan itu diharapkan visi misinya itu betul-betul tercermin di dalam pembelajaran yang dikerjakan di dalam kelas. Namun terkadang pembelajaran yang dikerjakan di dalam kelas itu hanya berfokus kepada pencapaian materi kognitif dan tidak terintegrasi antara satu pelajaran dengan satu pelajaran yang lainnya. Masing-masing pelajaran berdiri sendiri. Sedangkan di dalam misi dan visi yayasan sangat diharapkan setiap pembelajaran itu utuh, holistis. Anak-anak betul-betul mendapat pembelajaran yang utuh, pikiran, karakter, dan keterampilannya. Dan juga satu mata pelajaran terintegrasi dengan pelajaran lain. Nah, ini menjadi masalah karena tenaga pendidik terkadang hanya fokus kepada pelajarannya masing-masing dan fokus menyampaikan materi. Nah, berdasarkan latar belakang itu, saya mengambil judul untuk RPS ini, peningkatan kemampuan guru dalam mengintegrasikan visi dan misi sekolah dalam pembelajaran sehari-hari sehingga pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan siswa, fakta, konsep, prosedural, dan metakognisi. Jadi total pendidikan yang siswa dapatkan itu full, jadi tidak terpisah-pisah. Nah, itu tujuan dari RPS ini teman-teman. Judul dari RPS. Adapun langkah kerja yang saya ambil teman-teman untuk mewujudkan RPS ini, yang pertama persiapan. Nah, di dalam persiapan ini ada rapat dengar pendapat dengan Dewan Guru supaya ide ini bukan ide saya begitu ya, tapi rapat bersama-sama teman-teman, benar nggak melihat masalah ini di sekolah kita. Nah, teman-teman melihat oh ya juga ada masalah, maka perlu ada rapat dengar pendapat dengan guru. Kemudian membuat jadwal dan menyusun rencana. Jadi kita jadwalnya hari ini ya, saya dikasih 11 hari teman-teman. Hari pertama kita rapat, hari kedua, ketiga ada pelatihan, kemudian ada supervisi dan rencana-rencana yang lain. Nah, ini kita bicarakan di awal supaya teman-teman guru itu tidak kaget. Nah, karena ini kegiatannya di dalam pembelajaran yang sedang berlangsung, jadi kalau tidak dijelaskan ke teman-teman bisa menjadi sesuatu yang bagi mereka kok tiba-tiba. Kita perlu penjelasan yang baik ke teman-teman dewan guru. Kemudian mencari dan menghubungi pembicara. Nah, bagian ini teman-teman di sekolah sudah memiliki waktu rutin untuk professional development atau pengembangan diri di hari Jumat, dan pembicaranya itu selalu diisi oleh teman-teman dari Yayasan Pusat. Ada satu tim khusus di sana yang khusus untuk pengembangan guru-guru. Kemudian sharing antar guru. Jadi setelah pelatihan dari Yayasan Pusat, diskusi
dengan guru-guru bagaimana cara menerapkan pelatihan ini di kelas kita masing-masing untuk menyelesaikan masalah di depan tadi. Itu yang saya kerjakan teman-teman. Iya, rencananya kan aku dengan ke fisika Mikro. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini ada 2 kegiatan penting. Yang pertama pelatihan kepada dewan guru dan supervisi, di mana saya dan wakil kepala sekolah akan mensupervisi kelas lewat pembelajaran daring online menggunakan Microsoft Teams. Sani, Bu. Tangan dulu, geng. Iya, Bu, ya, Bu. Siapa, Nak? Oke, Sani. Sisi miring kan Iya, iya. hipotenusa, bukan? Oke, good. 5 poin untuk Sani. Ya. Refleksi. Nah, di dalam refleksi ini pula ada 2 kegiatan penting, yaitu berbagi praktik baik oleh guru, umpan balik, dan penyusunan laporan dan video. Nah, semua ini teman-teman akan dirangkai, ada video dan foto nanti yang menggambarkan kegiatan-kegiatan itu. Kegiatan ini tidak disetting hanya untuk memenuhi tugas RPS, tapi benar-benar dikerjakan supaya bermakna bagi saya secara pribadi dan bermakna kepada guru dan terlebih bermakna kepada anak murid. Ya, anak murid mendapatkan pembelajaran yang baik, terintegrasi visi misi, dan mereka senang di dalam belajar. Selasa malam Rabu ya, sedang mengerjakan laporan pembuatan RPS. Ini videonya, foto-fotonya, dan ini nggak bohong nih teman-teman, tanggal 17 bulan 11 2020. Ini PPT yang sedang dipersiapkan dan juga video-videonya, termasuk bagian laporan membuat video student well-being. Nah, terima kasih, special thanks kepada Pak Rejo Kirono yang dengan sabar membimbing kami semua di kelas A, ya, berbagi ilmu dengan kami, wisata intelektual dengan kami. Terima kasih untuk program wisata intelektualnya Pak, sangat memberkati. Tabungan solusi yang begitu banyak yang Bapak berikan kepada kami, pengalaman hidup Bapak itu sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang hidup bagi kami, kepala sekolah baik yang senior maupun yang junior. Saya tidak bisa berkata apa-apa tentang itu Pak, tapi sungguh hidup Bapak menjadi berkat bagi orang lain, bagi anak-anak Bapak di SLB, bagi orang sekitar Bapak, dan sekarang menjadi berkat bagi kami lagi kepala sekolah di Banjaragung, di Tulang Bawang. Kemudian thanks to Ibu Luki too. Thank you for your patience to guide us in LMS. Thank you for your patience to work with us, with the people who learning about IT, with the people who not fast in learning about LMS, but you always patient to us. You always give us another chance to make ourselves better. Thank you very much for your smile and for your
klik. It really means for us too. Sahabat terbaik Pak Rejo kelas A, teman-teman, sungguh satu anugerah yang besar bagi saya bisa mengenal teman-teman semua, belajar bersama dengan teman-teman di kelas ini. Kita tidak pernah bertemu, tapi sungguh teman-teman menjadi berkat bagi saya, inspirasi bagi saya untuk menjadi seorang guru, seorang kepala sekolah yang baik di SMP Lentera Harapan Banjaragung. Kiranya kita bisa bertemu, ya, Ibu Amina, Ibu Ratna, Nyeruit di Menggala mungkin, atau bisa ketemu di tempat Pak Ronerlan bakar ikan di sana. Ya, mungkin tanaman ikannya sudah besar, kita bisa bakar, atau mungkin kita bisa bersama-sama ke Parangtritis di tempat Pak Rejo dan Ibu Luki. Sungguh teman-teman, kalian adalah inspirasi bagi saya. Terima kasih untuk waktu belajar bersama-sama di kelas ini. Selamat melayani di tempat kita masing-masing, sekolah kita masing-masing, konteks sekolah kita masing-masing untuk pendidikan anak-anak Indonesia yang lebih baik. Kita tidak menyerah untuk mendidik mereka, tidak membiarkan generasi ini bodoh karena COVID-19, tapi kita terus berjuang untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak kita. Semangat teman-teman, Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam dari SMP Lentera Harapan Banjaragung.